Sari? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Ini ya Bu Sari, kita pada hari ini kan akan mengadakan observasi kelas gitu kan, seperti supervisi. Nah sebelum kita observasi, saya tanya-tanya dulu dengan Bu Sari sebelum kita ini pra observasi. Kabar Bu Sari gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin habis melahirkan ya. Habis cuti. Anaknya juga sehat ya. Yang ingin saya tanyakan ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, yang sampaikan nanti apa? Ya. Kalau tujuan pembelajaran sendiri itu kan karena ini sudah masuk pertengahan, itu masuk di fase merefleksi. Jadi tujuannya sendiri itu anak-anak dibentuk untuk memahami bagaimana nilai atau makna dari sebuah karya tari. Jadi makna dari sebuah karya tari, ya, khususnya tari tradisional. Merefleksi ya. Nah, jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa? Yang harus dikembangkan untuk siswanya. Baik. Jadi di dalam tari tradisional itu Bu, adanya teknik-teknik yang berhubungan dengan makna. Nah, yang akan kita kembangkan itu dari proses penciptaan itu kita tidak akan merubah, tetapi kita akan mengembangkan bagaimana gerak tari tradisional itu dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Oh gitu. Jadi tradisional ke modern ya, kreasi ya. Oke. Dari itu strategi yang dipersiapkan apa nih? Kalau untuk strategi sendiri itu strategi atau metode? Iya, metode. Iya, metode pembelajaran discovery learning dan Sari juga menerapkan metode teman sebaya Bu. Jadi ya ketika Sari memberikan materi ini seperti ini tarinya, nanti mereka yang sudah Sari bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di antara kelompok itu mereka ada salah satu siswa yang memang berkompeten. Jadi kita pilih berkompeten. Nah nanti kan kita mentransfer gerakan gitu, mereka akan mentutor ya, jadi anak yang sudah kita percaya untuk ini kamu harus menjadi ketua, jadi mereka nanti akan mengikuti temannya itu yang sudah dipercaya. Oke, jadi tutor sebaya. Betul. Jadi di sini kan kita sebagai guru kan harus berpihak pada siswa. Betul. Nih kan, jadi istilahnya berdiferensiasi. Ya. Nah, jadi di mana nih keberpihakan guru dengan siswanya seperti itu? Keberpihakan dalam proses berpihak pada siswa, proses dalam pembelajarannya di mana berpihaknya. Jadi kan dalam proses kita mentransfer teknik Bu, kalau karya tari itu ada tekniknya. Nah ketika memberikan keberpihakan itu, bicara keberpihakan, kita guru sebagai guru kita secara langsung jadi kita memperagakan, nah ini seperti ini teknik pembuatan. Nah mungkin di situ salah satu pendekatan kita terhadap siswa seperti itu. Jadi kita mentransfernya secara langsung ya, bukan hanya bervideo kan biasanya kan guru hanya instan saja. Nah, tolong perhatikan video ini, kalian tiru gerakannya di video. Jadi berpihakannya itu berarti memang guru langsung dia mempraktikkan ke siswa dengan metode teman tutor sebaya. Jadi pelaksanaan untuk observasi pada jam sekarang kan? Iya, jam ke-7 ke-8 di pukul 1 habis isomat 13.05. Karena kita hari Rabu. Oh ya. Jadi jam 11.25. Jam 11.25. Oke. Itu saja Ibu Sari atas informasi mengenai yang akan kita lihat di observasi nanti. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, berikut ini kita akan saksikan hasil dari observasi. Saya sebagai observer Ibu Ernita Marta dan sebagai guru yang diobservasi Ibu Sari Febriandani.
mengampu mata pelajaran apa Bu? Seni budaya Di kelas 10-3. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena kita pada siang hari ini kita belajar seni budaya. Untuk memulai pembelajaran kita, ketua kelas ada? Mana? Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Nah. Ada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kelas 10. Oke, baik. Sebelumnya sudah perkenalkan sama Ibu? Sudah, karena kemarin Ibu sempat cuti ya? Ya, sebelumnya ya kalian belajar dengan Ibu? Reza, betul sekali. Tapi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, perkenalkan nama Ibu, Ibu Sari. Kalian bisa panggil Ibu Sari. Ibu pulang ke Morenin. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak? Tidak ada, oke. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu mau tanya dulu siapa yang udah hadir hari ini. Siapa? Siapa yang udah hadir, Nak? Ada Lia, kenapa ada Lia? Sakit ya? Oke. Cuma satu? Kenapa Nanda? Alka? Balik ke mana ini? Si Ananda? Iya, Ananda Zulizar Ameliani. Pulang ke mana dia kok Alka? Ke Mandala? Ke Mandala Indah, oke. Udah berapa hari nak Alkanya? Baru hari ini. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengulas terlebih dahulu pembelajaran kalian terhadap seni budaya, khususnya seni tari kemarin sama Ibu Reza. Oke. Sama Ibu Reza sudah belajar apa saja? Oke, sudah belajar tari piring. Sempat tidak Ibu Reza menceritakan atau menjelaskan tentang dari mana asal tari
agama. Oke, kita ulas nih. Jadi nak, seni budaya dengan keilmuan apapun itu berhubungan, termasuk ke budaya, yaitu agama. Apakah agama itu budaya? Kenapa disebut budaya? Karena dia selalu berulang, rutinitas, berputar. Itulah yang disebut dengan budaya. Benar tidak? Benar tidak? Oke, sekarang kalau kita bilang simbol sebagai konstitutif dalam agama, simbol agama Islam sorry apa? Bulan salib. Bulan salib. Oke, belum tepat. Sekali lagi apa? Bulan yang bintang. Bulan dan bintang. Oke, simbol ciri agama Islam apa? Pakai hijab, betul. Pakai baju yang syar'i, itu adalah simbol. Nah, kalau lagi simbol orang beragama Buddha, apa? Tidak memakai jilbab, betul. Ada lagi? Banyak. Jadi paham ya maksud arti simbol yang disebut dengan simbol konstitutif. Nah, langsung ke simbol kognitif. Simbol-simbol kognitif yang membentuk ilmu pengetahuan. Contohnya simbol dari SMA 1 Lawang Kidul deh. Punya apa? Beda nggak lambang SMA 1 Lawang Kidul sama SMA Bukit Asam? Beda. Oh, berarti benar. Lanjut ke simbol moral. Simbol moral, penilaian moral yang membentuk nilai-nilai dan aturan. Ada nggak kebudayaan yang membentuk aturan? Ada? Ada kan? Sekarang kita ulas. Kalau orang barat sama orang timur, kita orang timur apa orang barat? Beda nggak budaya dan moral adatnya? Beda. Apa yang bedanya? Kenapa berbeda? Dari pakaian saja kita sudah berbeda. Dari makanan pokok kita berbeda. Dari iklim kita berbeda. Itulah simbol. Terus lanjut ke simbol ekspresif. Simbol-simbol yang mengangkat perasaan atau simbol-simbol ekspresif. Jadi ekspresif itu ada ekspresi ungkapan dari manusia. Ya, nanti kita bahas tentang seni tari bla 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 nanti. Kita tahu dulu arti simbol ini apa. Oke? Paham sampai sini? Paham, kita lanjut. Nah, barulah kita masuk ke intinya. Masuk ke inti simbol pada tari. Nah, kalau ini sudah spesifik, nah, sudah menjerumus lagi. Kalau misalkan batang itu simbol daunnya. Nah, kalau lah simbol tari itu akarnya. Sudah akar. Nah, sekarang kita baca. Ada yang bisa membantu baca? Silakan, Rek. Simbol pada tari sebagai sistem yang dipahami sebagai penandaan, artinya kehadiran tari tak terlepas dari beberapa aspek yang dapat dilihat secara terperinci, antara lain geraknya, iringan, tempat, pola lantai, waktu, tata busana, dan properti. Sebagai keindahan menjadi unsur pokok, walaupun beberapa ilmuwan maupun seniman kadang-kala sudah tidak perlu membicarakan lagi unsur keindahan itu. Keindahan seolah-olah mutlak harus ada dalam seni, termasuk seni tari. Seni tari selalu dihubungkan dengan unsur keindahan. Baik, benar sekali. Jadi ada dua makna dari simbol pada tari. Makna simbol pada tari itu sebagai sistem simbol dan sebagai keindahan. Ada nggak? Nih, Bu tanya. Ada nggak tarian itu yang jelek? Ada nggak? Apakah kalian selalu melihat tari itu selalu bahagia? Benar. Yakin? Apakah pernah kalian lihat tari terus kalian langsung sedih, nangis, tersegu-segu? Tidak pernah? Oke, kalau kalian tidak pernah, silakan kalian lihat. Ada tayangan berikut ini ya. Kita lihat, kalau kalian tarian itu hanya keindahan, oh ternyata benar atau tidak pernyataan kalian itu.
cerita Ramayana, silakan sambil menonton. Nah, ini adalah menceritakan tentang sosok Drupadi. Apakah Drupadi itu selalu bahagia? Tidak. Ya. Nah, ini salah satu bentuk tari kreasi baru. Oke, cukup kalau kita habiskan ini nanti kita tidak cukup untuk waktunya. Baik. Nah, kita kembali ke materi. Di sini Ibu mau bertanya, apa hubungannya dengan keindahan dengan tari? Ayo, apa hubungannya keindahan dengan tari? Dengan jelas sangat berkaitan. Ya, walaupun tari itu bentuknya seperti apa saja, dia tetap indah, dia tetap mempunyai nilai keindahan. Sampai sini paham tentang simbol? Paham. Baik. Nah, setelah kita memahami makna tari itu sebagai simbol dan sebagai keindahan, langsung kita masuk ke objek tari yang akan kita bahas dan kita pelajari. Ya, ini ada makna gerak tari piring. Oke, masuk ke materi yang kemarin yang sudah diberikan. Ya, di sini ada tari piring. Coba baca satu yang cowok, Ibu mau? Silakan. Makna gerak tari karakteristik masyarakat Minangkabau merupakan salah satu makna utama dari kesenian tari piring. Gerakan-gerakan yang ditampilkan didapat dari kegiatan masyarakat Minangkabau yang pada zaman dulu mayoritas berprofesi sebagai petani dan pesilat. Makna-makna tersebut terbentuk dari suatu interaksi sosial masyarakat Minangkabau dan disempurnakan ketika interaksi sosial tersebut berlangsung. Gerak-gerakan yang ditampilkan dari tari piring bukan hanya didapatkan dari kegiatan masyarakat Minangkabau yang pada zaman dulu berprofesi sebagai petani, namun juga diangkat dari beberapa gerakan-gerakan silat. Gerakan-gerakan yang dimaksud tersebut antara lain gerak persembahan yang gerakan yang memiliki makna untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, gerak singan julo lalai, yakni gerakan yang memberi makna pesan, yaitu sebagai manusia jika ingin mendapatkan suatu rezeki yang maka awali hari dengan selalu bekerja keras. Gerak mencangkuah memberikan makna pesan bahwa sebagai manusia jika ingin mendapatkan sesuatu maka harus diiringi doa dan usaha yang keras. Oke, cukup? Ya, ternyata setelah dibaca dan dianalisis, gerak tari piring itu mempunyai makna. Apa salah satunya? Ucapan rasa syukur. Jadi masyarakat Minangkabau yang dahulunya adalah mayoritas petani, dia mengungkapkan kegembiraannya atas hasil panennya dengan menari. Terbentuk
Berani nggak injak piring? Berani nggak injak piring? Harus berani. Nanti kita akan belajar. Oke. Next. Oke. Sebelumnya, kemarin kalian sudah dibagi kelompok? Benar? Sudah dibagi kelompok? Satu kelas berapa kelompok? 6 kelompok. Satu kelompok berapa orang? 5. Oke. Sekarang Ibu akan mempraktekkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi. Bagaimana gerak menginjak piring, bagaimana gerak mengantar juanda. Oke. Sekarang Ibu persilakan untuk mengeluarkan alat media berupa piring. Silakan dikeluarkan. Oke, masuk lagi. Silakan dikeluarkan piringnya. Silakan dikeluarkan. Oke, ini dulu. Yang pertama, sebelum Ibu memaparkan bagaimana gerak menggiring juanda dan sebagainya, Ibu akan mengajarkan terlebih dahulu bagaimana memegang piring yang benar. Memegang piring yang benar tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini atau lagi seperti ini. Paham? Coba Ibu sekarang pinjam tangannya. Silakan tangannya dibuka terlebih dahulu. Piringnya jangan mainkan. Silakan dibuka. Boleh kalian berdiri. Silakan berdiri. Oke, good. Tekniknya memegang piring itu harus benar-benar harus teguh, ya. Harus teguh. Ini nanti kita prakteknya nggak pakai piring plastik, nggak pakai piring, nggak pakai beli cincin. Kita memang benar-benar pakai piring secara langsung. Nah, teknik yang pertama, setelah kalian paham memegang piring seperti ini, paham? Bisa? Ini nanti silakan dilatih di rumah. Nah, yang pertama, gerakan memutar. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu, baru dipraktekkan. Yang pertama ada hitungan. Kalau nari harus ada hitungan, betul? Betul. Yang pertama harus hitungan. 1, tangan 1 seperti ini. 1. Oke, Ibu pakai piring. 1. Gerakan kedua, 2 putar. Bisa? Bisa? 1, 2. Sekali lagi, 1, putar. 2. Oke, kembali yang kiri, lanjut. 7, 8. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, sekarang pakai piring Ibu praktekkan bagaimana gerakan memutar yang benar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bisa? Kalau Ibu suruh praktekin di depan, kalian pandai? Paham? Ada yang berani? Silakan. Ada yang bisa? Oke, karena kita adalah pertemuan pertama dengan Ibu. Ibu maklumi kalau memang belum bisa, tetapi harus dipelajari. Ini adalah tugas pertama kalian nanti. Jadi kalian setiap kelompok harus wajib, minggu depan harus wajib tahu dan praktek gerakan ini terlebih dahulu. Memutar dulu, nantilah gerakan yang lain, yang ini dulu. Sampai ini benar, baru nanti kembali gerak ini. Bu, kenapa nggak jatuh? Ya nggak jatuh, karena terbiasa. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kalau seperti itu tidak ada pertanyaan? Cuma satu yang nanya? Silakan. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan duduk kembali. Setelah kalian mengamati dan mendengarkan Ibu memaparkan materi, tentunya Ibu akan memberi kalian sedikit refleksi, ya, pertanyaan-pertanyaan. Baik, ini nanti silakan kalian kerjakan, silakan kerjakan ke kelompok, ya, silakan di
Dengarkan ibu memaparkan. Oke, coba dipraktekkan. Hitungan 1. Oke, 1, 2, 3 putar. Good. Sekali lagi 1, 2 putar. Good. Sekali lagi kiri kanan. 1, hap. 2, kiri. 1, putar. Oke, yang ini agak belum lentur ya. Nampaknya belum lentur. Apa nak? Oke, sekali lagi 7, 8. 1, putar. 2, 1, 2, lagi 1, 2, 1, 2. Oke, bisa? Coba sendiri. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Elnita Marta, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Berikut ini adalah wawancara mengenai pasca observasi yang sudah dilakukan. Baiklah, saya perkenalkan. Berikut ini adalah pengajar praktik Ibu Linda Puspitasari. Ya. Dengan Ibu Sari, ya saya PB Andani, ya ya. sebagai rekan saya nanti untuk diwawancara sebagai pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu Sari? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Begini Bu Sari, saya memanggil Ibu untuk pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi. Nah, ini mengenai evaluasi observasi kemarin. Betul. Jadi mohon dijawab pertanyaan dari saya ya, Bu ya. Siap. Ya, baiklah. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu, izin untuk perasaan saya sendiri itu Bu, saya merasakan termotivasi Bu. Jadi dalam proses pembelajaran, bagaimana saya melangsungkan pendekatan kepada siswa itu saya merasa semangat Bu gitu. Ketika saya mau diobservasi saya harus lebih all out gitu dalam mengajar seperti itu kan kita dari saya sendiri seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu ya, lebih termotivasi, lebih bisa kita lebih baik seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi bisa diceritakan nih kembali tentang area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Jadi langkah-langkahnya, tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk capaian yang hendak saya kembangkan itu Bu, yang pertama tuh ada dari segi pengetahuan, yang kedua ada dari segi kreativitas. Ya, kreativitas. Nah, jadi dari kedua ini kita menyusun langkah-langkah. Yang pertama itu kita sebagai guru Bu harus mempersiapkan terlebih dahulu rancangan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah siap langsung baru kita bisa melangsungkan proses pembelajaran. Yang pertama itu kita membagikan kelompok terlebih dahulu Bu. Langkah-langkah yang pertama membagi kelompok kepada siswa, dan setelah terbagi menjadi kelompok di sini barulah masuk metode atau pendekatan siswa dalam proses pembelajaran ini. Di sini saya menggunakan metode tutor teman sebaya Bu. Jadi di dalam satu proses pembelajaran siswa itu dibagi, dan dalam salah satu kelompok itu mereka ada yang sudah dipercayai memang bisa Bu untuk menutor atau menjadi leader kepada teman-temannya untuk dalam proses latihan dia sebagai ketua. Jadi ketika kita sudah memberikan materi dan ketua ini memiliki kapasitas atau tanggung jawab untuk mentransfer ilmu kepada teman-temannya seperti itu. Jadi yang pertama itu kita siapkan dulu RPP gitu ya, siapkan modul. Setelah itu kita sesuaikan dengan langkah-langkahnya, di situ bentuk kelompok gitu. Betul sekali. Jadi dari segi tutor sebaya gitu ya Bu ya. Sekali, Bu. Tutor sebaya yang memang anak itu ditunjuk yang memang dia bertanggung jawab terhadap kawan-kawannya untuk dijadikan leader ketua. Oke. Jadi menurut Ibu area pengembangan yang sudah disampaikan tadi apakah sudah berhasil dilaksanakan? Kalau berdasarkan persentase itu Bu, kalau 100% itu tidak juga Bu, belum tercapai 100% gitu. Tapi dipresentasikan itu hampir 80% keberhasilannya Bu. Nah di situ karena kita banyak sekali menemukan kendala-kendala Bu, seperti waktu gitu. Jadi untuk proses latihan anak ini kurang Bu. Jadi dari segi waktunya ya Bu ya, karena kalau mengandalkan jam di sekolah itu kurang sekali. Betul Bu. Jadi itu kekurangannya ya Bu ya, kendala-kendala yang terhadap proses pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu dari kekurangan waktu itu? Karena seperti ini Bu, dalam proses pembelajaran seni budaya itu di dalam kurikulum pendidikan itu
dalam 1 minggu itu hanya 1 hari, Bu. Nah, Iya, sedangkan benar, 2 proses jam ya, Bu, ya? betul sekali. Jadi dalam proses pembelajaran ini mereka kan tidak hanya belajar seni budaya nih, Bu, ada pelajaran mata pelajaran Iya, lainnya. benar, ya. Ketika kita sudah setiap guru memberikan tugas itu, nah ketika mau latihan ini, Bu, sedangkan Senin sampai Jumat mereka sekolah, Iya. Sabtu Minggu mereka weekend libur. Nah, ketika untuk libur, sudah libur menyatukan untuk latihan ini yang memang Iya, menjadi sangat kendala utama dalam proses pencapaian iya. pencapaian pembelajaran ini, seperti itu, Bu. Jadi rencana ke depan itu agar apa yang bisa dilakukan itu dari kendala-kendala itu seperti apa, Bu? Ya, Dari dalam segi kendala waktu itu. betul sekali. Bagaimana Dalam caranya? segi waktu ini, Bu, saya merancang dalam proses pembelajaran saya itu, saya bikin, Bu. Jadi dalam 1 semester itu kita tidak habiskan seluruh materi di 1 semester. Jadi kita bagi di setiap semester itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi anak misalkan semester 1 ini mereka hanya belajar ide, ide dan konsep serta teknik gitu. Nanti kita evaluasi ketiga materi itu dan akan dilanjutkan di semester selanjutnya, Bu, gitu, semester 2. Jadi iya, ketika mereka sudah dapat basicnya, bagaimana itu teknik, bagaimana itu konsep tari, dilanjutkan di semester kedua itu mereka akan mempelajari materi lanjutan seperti itu, misalkan mengkomposisi karya tari, seperti itu, bagaimana pertunjukannya, bagaimana memanajemen pertunjukannya, seperti itu. Kita akan bagi dan dalam penilaian-penilaian itu tentunya ada sendiri tahapan-tahapan seperti itu. Oke, jadi untuk rancangan itu direncanakan pada saat kapan? Semester depan, benar sekali. Iya. Jadi kita lanjut, Bu, gitu. Jadi waktu itu kan kita tidak, karena kita tidak bisa memaksakan anak, Iya, Bu, benar, seperti benar, itu. iya, Karena mereka juga dalam proses pembelajaran kita bebaskan bagaimana mereka mau mengkreasikan, bagaimana mereka mau menginterpretasikan atau mempresentasikan karya mereka itu berdasarkan visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, untuk kinestetik gitu. itu nanti kita akan panen atau kita ambil nilai itu di semester kedua, Bu. Jadi nanti goals-nya itu di semester 2, hasil dari semester 1 itu kita benar-benar finalnya itu di semester kedua. Iya, baiklah. Jadi siswa itu tidak terpaku, tidak bisa dipaksakan, yang Benar memang sekali. mereka tidak bisa menari, yang mereka yang tidak bisa dengan gerakan-gerakan, apalagi anak cowok. Betul gitu sekali, ya, Bu, ya. Bu. Jadi kita Jadi bebaskan. untuk kedepannya rencananya Bu Sari akan memberikan kelompok seperti Betul. itu, audio, visual, dan Visual. akhirnya kinestetik. Jadi Iya. dari siswa itu timbul kepercayaan diri gitu. Betul, ya, Bu. Jadi Sari, kita ya. membebaskan sekreasi mungkin gitu dengan capaian-capaian yang sudah kita tawarkan seperti itu. Jadi mereka memilih, oh, Bu, saya visual saja, Bu, begitu. Iya, bisa. benar-benar luar biasa ya, Bu, ya, Iya. untuk kedepannya agar anak ini timbul rasa percaya diri yang Betul. kuat kayak gitu kan, tidak terpaksa dalam hal belajarnya. Benar sekali. Oke, jadi kayaknya untuk perkembangan pembelajaran Ibu lebih ditingkatkan lagi dari segi kedepannya. Betul, seperti Bu. itu, Bu, ya. Untuk semester ini kayaknya waktu yang tidak cukup sepertinya, Bu, ya. Jadi disambung lagi di semester 2. Betul Oke. sekali, Bu. Baiklah, Bu, saya sudah memahami hasil dari evaluasi kita observasi kemarin. Terima kasih banyak Bu Sari atas kerjasamanya selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi